Seekor gajah Sumatera ditemukan tewas di antara puing-puing kayu yang hanyut terbawa arus banjir. Mayat gajah tersebut diketahui bahwa pasca banjir besar melanda ditemukan oleh warga. Bencana banjir bandang dan tanah longsor yang melanda Aceh menewaskan seekor gajah Sumatera jantan. Mayat gajah tersebut diketahui warga pasca banjir besar melanda. Polisi telah memberi tanda di sekitar lokasi bangkai dengan polis lain. Lokasi penemuan gajah tersebut berada di daerah terisolir pasca banjir bandang luapan Sungai Merede, Pidijaya. Medannya cukup sulit dan hanya bisa diakses hanya berjalan kaki. Dari Pidijaya Aceh, Sukri Sarifudin Anyus melaporkan. Badan Nasional Penanggulangan Bencana mengirimkan bantuan logistik ke lokasi terdampak banjir di Provinsi Aceh menggunakan helikopter. Bantuan dijatuhkan di lokasi yang masih terisolasi. Badan Nasional Penanggulangan Bencana mengirimkan bantuan dengan menerjunkan helikopter melalui Bandara Kuala Namu, Medan, Sumatera Utara. Pengiriman bantuan logistik ini dilakukan sebanyak 3 kali di wilayah Kabupaten Aceh Tamiang, Bener Meriah, dan Aceh Tengah. Total bantuan mencapai 27 ton. Proses pengiriman dari jalur udara ini dilakukan untuk percepatan distribusi ke daerah-daerah yang sulit dijangkau. Sementara Kepolisian Negara Republik Indonesia kembali mempercepat penanganan bencana di Sumatera Utara dengan melaksanakan distribusi bantuan logistik melalui metode airdrop menggunakan helikopter. Polri mengarahkan kekuatan udara dan logistik untuk membantu wilayah terdampak di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Fasilitas udara disiapkan maksimal untuk memastikan percepatan distribusi ke daerah-daerah yang sulit dijangkau. Pendistribusian bantuan akan terus berlangsung baik melalui udara maupun jalur alternatif lainnya hingga seluruh wilayah terdampak mendapatkan bantuan secara merata. Anak-anak korban banjir bandang di Silaing Bawah, Padang Panjang antusias mengikuti sesi trauma healing bersama sekelompok remaja. Mereka antusias bernyanyi sambil belajar di pengungsian. Sejumlah anak antusias bernyanyi dan bermain di tengah pengungsian korban banjir bandang di kawasan Silaing Bawah, Padang Panjang. Di tengah luka yang belum sembuh akibat banjir bandang, sekelompok remaja hadir membawa warna berbeda di lokasi pengungsian. Mereka bukan tenaga profesional atau relawan, namun mereka adalah sekelompok remaja yang peduli terhadap sesama. Anak muda ini hadir dengan niat sederhana, yakni menemani anak-anak korban bencana agar tidak tenggelam dalam ketakutan. Anak-anak pengungsi pun terlihat ceria ikut bernyanyi dan bermain bersama pembina. Jadi kami sambil main, ada main cakar juga, terus habis itu ada permainan untuk melatih fokus mereka biar mereka bisa happy. Kegiatan ini disambut baik oleh keluarga pengungsi karena bisa membawa keceriaan bagi anak-anak pengungsi korban banjir dan longsor. Dari Padang Panjang, Sumatera Barat, Agung Sulistyo, iNews melaporkan. 2 pelaku pencurian motor bersenjata api yang beraksi di wilayah Depok, Jawa Barat akhirnya ditangkap polisi. Sementara itu ratusan pemotor digerebek polisi saat balap liar di komplek Pemkap Boyolali, Jawa Tengah. Dalam rekaman CCTV, 2 pelaku sindikat pencurian kendaraan bermotor beraksi di kawasan Depok. Pelaku diketahui korbannya, namun para pelaku lolos karena menodongkan senjata api yang dibawa. Keduanya diringkus polisi di lokasi persembunyiannya di wilayah Banjaran, Pucung, Tapos, Depok. Polisi mengamankan sebuah senjata api rakitan jenis revolver beserta 3 peluru yang didapat dari daerah Lampung.
Kedua pelaku harus berjalan loncat pocong karena petugas memborgol kedua bagian kaki agar tak mudah melarikan diri. Atas perbuatannya, para tersangka terancam hukuman 20 tahun penjara. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Balap liar dilakukan joki motor di jalan raya Komplek Pemkap Boyolali. Peserta balap liar sebagian besar anak berstatus pelajar. Balap liar ini dilakukan sore hari. Ratusan joki balap liar sontak kocar-kacir saat polisi menutup seluruh akses jalan untuk menyekat pergerakan di komplek perkantoran terpadu. Sejumlah remaja yang terjaring razia pasrah saat diamankan polisi. Bahkan belasan motor tanpa kelengkapan surat disembunyikan di semak-semak area ladang ditemukan polisi. Peserta balap liar diwajibkan mendorong kendaraan menuju titik pengumpulan untuk proses penilangan dan pengamanan. Penggerebekan ini sebagai bentuk tindak lanjut keluhan masyarakat dengan adanya aksi balap liar meresahkan dan membahayakan pengguna jalan lainnya. Patroli rutin akan ditingkatkan untuk mencegah balap liar kembali terjadi di kawasan ini. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Toto Rahmanto, iNews melaporkan. Seorang warga Amerika berinisial MD, 29 tahun, mengamuk dan menyerang Nikomang Sri Hartati Rahayuningsih, 47 tahun. Selanjutnya korban diselamatkan oleh petugas keamanan di lokasi, sementara warga menyerang balik pelaku. Korban merupakan pemilik alat berat di sebuah proyek di Jalan Pantai Suluban, Kuta Selatan, Badung. Akibat tindak kekerasan yang dilakukan pelaku MD, korban terluka. Yang mana selanjutnya WA tersebut memukul korban di bagian belakang sebelah kanan menggunakan kayu tumpul yang berakibat korban langsung terjatuh dan penglihatannya langsung kabur pada saat itu. Diduga pelaku merasa terganggu dengan suara alat berat yang beroperasi di proyek tersebut dalam beberapa hari terakhir. Pasca viral, korban dan pelaku memutuskan untuk berdamai. Dari Denpasar, Bali, Indira Arya, iNews melaporkan. Badan Nasional Penanggulangan Bencana mengirimkan bantuan logistik ke lokasi terdampak banjir di Provinsi Aceh menggunakan helikopter. Bantuan dijatuhkan di lokasi yang masih terisolasi. Badan Nasional Penanggulangan Bencana mengirimkan bantuan dengan menerjunkan helikopter melalui Bandara Kuala Namu, Medan, Sumatera Utara. Pengiriman bantuan logistik ini dilakukan sebanyak 3 kali di wilayah Kabupaten Aceh Tamiang, Bener Meriah, dan Aceh Tengah. Total bantuan mencapai 27 ton. Proses pengiriman dari jalur udara ini dilakukan untuk percepatan distribusi ke daerah-daerah yang sulit dijangkau. Sementara Kepolisian Negara Republik Indonesia kembali mempercepat penanganan bencana di Sumatera Utara dengan melaksanakan distribusi bantuan logistik melalui metode iDrop menggunakan helikopter. Polri mengerahkan kekuatan udara dan logistik untuk membantu wilayah terdampak di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Fasilitas udara disiapkan maksimal untuk memastikan percepatan distribusi ke daerah-daerah yang sulit dijangkau. Pendistribusian bantuan akan terus berlangsung baik melalui udara maupun jalur alternatif lainnya hingga seluruh wilayah terdampak mendapatkan bantuan secara merata.